Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Seleksi CPNS amat ketat. Beruntung, daftar nama honorer ini akan diangkat PNS tanpa tes. Namamu termasuk. Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan informasi update informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website unis.id. Informasinya yaitu seleksi CPNS amat ketat. Beruntung, daftar nama honorer ini akan diangkat PNS tanpa tes. Namamu termasuk. Simak informasinya baik-baik. iNews ID. Bukan rahasia umum, proses seleksi untuk bergabung menjadi pegawai negeri sipil harus melalui tahapan-tahapan yang panjang. Tak hanya itu, persaingan yang amat ketat juga tidak bisa dihindarkan. Tentunya hal ini menjadi tantangan bagi honorer di tanah air. Dalam database yang dikantongi oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN, sebanyak 2,3 juta honorer bersaing untuk memperebutkan surat keputusan atau SK sebagai PNS. Jumlah yang tidak sedikit itu menjadi beban bagi pemerintah, sebab pemerintah mengalami kebingungan soal penataan honorer dan terjadi pembengkakan anggaran, utamanya di instansi pemerintah daerah yang jumlah honorernya sulit ditekan. Bagi honorer yang ingin lolos menjadi PNS harus melalui beberapa tahapan atau seleksi diantaranya. Yang pertama, seleksi administrasi, kedua, seleksi kompetensi dasar, tiga, seleksi kompetensi bidang, 4. Seleksi wawasan kebangsaan. Untuk itu penting bagi honorer untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin, mengikuti pelatihan atau mempelajari soal-soal yang berkaitan dengan CPNS menjadi salah satu faktor kelulusan. Di balik itu ada beberapa kategori tenaga honorer prioritas yang memiliki peluang besar diangkat PNS. Secara otomatis untuk menjadi PNS, honorer prioritas tanpa harus mengikuti seleksi. Honorer yang dimaksud yakni yang pertama tenaga honorer bidang administrasi, dua tenaga honorer bidang fungsional, tiga tenaga honorer bidang pertanian, 4 tenaga honorer bidang pendidikan, 5 tenaga honorer bidang penelitian, 6 tenaga honorer bidang kesehatan. Akan tetapi terdapat dua syarat utama yang harus dipenuhi oleh honorer ke diangkat PNS: berusia maksimal 46 tahun, memiliki pengalaman kerja selama 1 tahun. Selanjutnya, honorer yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dapat dipastikan harus mengikuti seleksi seperti pada umumnya. Sebagai tambahan informasi, pedoman hukum yang dijadikan landasan bagi pengangkatan honorer sebagai CPNS adalah Surat Keputusan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005. Inilah daftar nama tenaga honorer prioritas yang angkat PNS berdasarkan Surat Pengumuman Nomor 1199-B/GT/00-08/202 Pemerintah Provinsi Banten. Asep Ubaidillah Umar Hidayat, Bahrum Muhid, Jujun Suryanah, Dwi Hartati, Jalaluddin, Lukmanul Hakim, Ranti Yulianti Puspitasari, Sarnudi Suhendra SPD, Ahmad Fauzi, Eka Lestari, Puspitasari Dewi, Ratih Anasetiani Jamin. Pemerintah Kota Cilegon, Ami Rahmadaningsi. Kemudian pemerintah Kota Serang, Irwan Cahyadi, dan seterusnya. Silahkan nanti teman-teman bisa cek nama-nama yang tercantum di link deskripsi. Dengan kesempatan emas ini, honorer dapat meningkatkan kompetensi diri serta pelayanan publik yang optimal. Selamat kepada honorer yang beruntung. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan optimis ya. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.